Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Lesmana dengan NIM 1822332 dari kelas K02. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu teknik dari buku bisnis analisis teknik, yaitu Business Process Modeling. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita lihat dari customer flow yang ada di sini, yang menggambarkan tentang processing dari customer request. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat dilihat sebagai perspektif dari owner pemilik bisnis atau sebagai seorang yang melihat diagram ini. Misalnya, seperti apakah customer memiliki akses kepada contact manager yang seharusnya tidak ada di sini? Atau yang kedua, misalnya, siapakah yang bertanggung jawab terhadap proses untuk validasi form dan lain-lainnya di sini. Nah, intinya adalah bahwa kita memerlukan suatu standardized notation untuk mengilustrasikan workflow di dalam suatu sistem. Nah, oleh karena itu, di sini kita gunakan suatu instrumen yang disebut Business Processing Modeling, atau disingkat sebagai BPM, yaitu adalah metode untuk membuat suatu data-driven visual representation dari key business process yang ada. Nah, insight yang biasa di-mention di diagram-diagram tersebut, ada 4 di sini. Yang pertama, aktivitas yang terjadi dari workflow yang ada. Yang kedua, person atau user yang menginisiasi bisnis atau event-event tersebut. Yang ketiga adalah decision point dan bagaimana mereka mempengaruhi workflow yang ada. Dan yang terakhir adalah beginning dan end point dari workflow yang ada. Di sini juga ada 3 use case dari BPM. Yang pertama ada perspective based insight. Yang kedua adalah mengakses new process. Dan yang terakhir adalah analyzing research usage. Nah, next kita lanjut saja ke bagaimana cara membuat BPM. Biasanya suatu BPM terdiri dari 3 key aspek terlepas dari notasi yang digunakan. Yang pertama adalah algorithm driven, ya di mana BPM biasanya diproduksi oleh data mining algoritma. Dan yang kedua, objektif, di mana suatu BPM menggambarkan objektif dari suatu workflow yang ada. Yang ketiga adalah standardized, di mana BPM biasa menggunakan standardized style atau dari graphical notation seperti UML dan lain-lainnya. Nah, dari notation system ini, beberapa visual elemen memiliki makna yang dikenali secara universal dan digunakan di dalam proses model. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah arrows atau panah yang menggambarkan sequence flow. Yang kedua adalah diamond di sini yang menggambarkan decision point atau bagaimana suatu tindakan yang berbeda akan mempengaruhi workflow yang ada. Yang ketiga adalah oval yang menggambarkan beginning atau end point. Yang keempat rectangle menggambarkan spesifik aktivitas yang dilakukan pada suatu workflow. Dan yang terakhir adalah swim lane, di mana ini menggambarkan user atau owner dari suatu proses yang ada. Nah, next. Di sini adalah cara membuat BPN-nya secara langsung. Ada 4 proses. Yang pertama, kita membuat proses hierarkinya terlebih dahulu, di mana hierarchy order itu dibuat dengan top level, yang merepresentasikan high level view, dan yang ke bawah, semakin ke bawah akan menggambarkan detail dari proses-proses yang ada. Yang kedua, documenting text, di mana kita biasa menggunakan YAML notation untuk menggambarkan series of steps yang dilakukan pada suatu proses. Selanjutnya adalah rationalizing process model, di mana kita menggambarkan suatu selangkah untuk merepresentasikan beberapa langkah untuk memudahkan readability yang ada. Nah, di sini adalah contoh dari proses ketiga ini, di mana record booking kita simplify menjadi satu saja seperti ini untuk memudahkan readability-nya. Nah, saya juga di sini diingatkan pada tugas besar KAE, di mana saya belajar bahwa suatu swim lane sebaiknya hanya memiliki satu entry dan exit point. Nah, ini menggambarkan bahwa BPM yang ada di sini sebenarnya masih belum final, di mana nanti harus ada endpoint dari sales cloud juga. Bisa lihat nanti contohnya pada studi kasus yang akan saya lakukan. Yang keempat terakhir, yaitu kita proses performance measure, di mana kita membandingkan bisnis performance yang ada dengan tes performance-nya untuk memastikan bahwa tes performance ini memenuhi bisnis performance yang diharapkan. Kita lanjut saja langsung ke studi kasusnya. Di sini adalah studi kasus dari tugas besar KAI saya, di mana saya melakukan analisis terhadap PT Potensia Daya Sinergi yang menyediakan layanan berupa pelatihan digital berbasis LMS kepada customer-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pembuatan BPM-nya. Yang pertama, membuat proses hierarkinya. Di sini kita definisikan dulu hierarchical action dan aktor-aktor utama yang terlibat di dalam workflow. Ada 4 di sini, ada customer support, operational division, dan board managers. Nah, di sini sudah jelas bahwa board managers yang memegang hierarchical tinggi, di mana high level decision ditentukan oleh board manager, maka kita gunakan swim lane yang seperti ini, di mana board manager ditaruh di atas, sedangkan customer atau klien ditaruh di paling bawah. Next, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu documenting test, di mana kita mengilustrasikan tes-tes di dalam format UML atau format-format yang lainnya yang proper dengan entry dan exit point yang ada. Nah, di sini misalnya customer kita masukkan entry point-nya dengan mengakses website fondasi dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, proses ketiga yaitu rationalizing proses model, di mana kita menggambarkan suatu series of text menjadi satu saja dibandingkan menggambarkan semua secara detail untuk memudahkan readability-nya. Nah, contohnya di sini kita menuliskan customer menjalankan pelatihan dengan trainer dibandingkan dengan memberikan beberapa langkah seperti bikin session atau undergo real time activity, practical session dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yaitu kita mengevaluasi apakah BPM yang sudah kita kerjakan kompatibel untuk mencapai target bisnis dari PT Pondasi. Nah, kurang lebih sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.